Nah, nanti pengumuman kelulusan pasca sangga. Nah, ini nanti data final atau jumlah final atau nama-nama peserta yang betul-betul fix sudah dinyatakan lulus, teman-teman ya. Itu pada tanggal 8 sampai 14 Desember 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi terkait jadwal rekrutmen CASN di tahun 2023, teman-teman ya. Baik pendaftaran CPNS maupun P3K-nya. Ya, betul. Seperti pada cuplikan video yang teman-teman lihat. Jadi kita sudah berada pada website resmi Badan Kepegawaian Negara. Jadi teman-teman tidak usah kemana-mana. Jangan skip videonya. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja mengunduh suratnya, teman-teman ya. Oke, kita langsung cek. Nah, ini dia suratnya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, ini baru saja dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023. Masih sangat-sangat baru sekali. Ini teman-teman ya, masih hangat. Nah, di sini kita bisa lihat ada lampiran satu berkas. Nah, ini nanti di lampiran adalah jadwalnya dari pengumuman, pendaftaran dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat juga di bagian perihal daripada surat ini, penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Nah, surat ini ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oke, kita baca bersama-sama. Sehubungan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bernomor, nah ini 544 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah pusat, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bernomor 545 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah provinsi, dan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bernomor 546 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten kota. Bersama ini, dengan hormat kami sampaikan jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana terlampir. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, kami mohon Bapak berkenan memberikan persetujuan jadwal pelaksanaan seleksi agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan CASN tahun 2023. Dan di sini sudah ditandatangani secara elektronik oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang tak lain yang kita kenal bersama adalah Bapak Haryomo Dwi Putranto. Surat ini merupakan surat ditembuskan juga kepada Kemenpan RB dan juga Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, pengumuman seleksi itu akan dimulai pada tanggal 16 September sampai dengan 30 September. Jadi sekitar hampir setengah bulan, teman-teman ya. Nah, ini 16 sampai dengan 30 September adalah jadwal pengumuman seleksi, dan pendaftarannya nanti dimulai pada tanggal 17. Nah, jadi misalnya diumumkan hari ini, besok teman-teman sudah bisa melakukan pendaftaran. Esoknya teman-teman ya, pada tanggal 17 September sampai dengan tanggal 3 Oktober sampai bulan 10. Oke, nah setelah itu, setelah penutupan pendaftaran, dilanjutkan lagi dengan seleksi administrasi yang dimulai pada hari pendaftaran, ya, dimulai pada hari pendaftaran tanggal 17 September sampai dengan 2 hari setelah penutupan pendaftaran, yaitu 5 Oktober. Setelah seleksi administrasi, dilanjutkan lagi pengumuman hasil seleksi administrasi pada keesokannya pada tanggal 6 sampai dengan 9 Oktober. Nah, itu pengumuman hasil seleksi administrasi rekan-rekannya, misalnya ijazahnya, surat lamarannya, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti sertifikat pendidik jika memiliki atau dipersyaratkan. Nah, setelah pengumuman seleksi administrasi pada 9 Oktober, sehari setelahnya atau besoknya begitu teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melakukan sanggah jika merasa butuh sanggah. Itu akan diberikan waktu selama 3 hari dari tanggal 10, 11, dan 12. Nah, ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 3 hari. Setelah masa sanggah, ada jawab sanggah. Nah, ini dimulai pada hari yang sama selama 4 hari. Ini
akan dilakukan oleh panitia, teman-teman ya. Jadi panitia, setelah teman-teman di sini melakukan sanggah, maka panitia langsung melakukan jawab sanggah pada hari itu juga, yaitu di tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober atau 4 hari. Jadi mereka butuh waktu 4 hari untuk menjawabnya. Setelah itu akan dilakukan kembali pengumuman pasca sanggah. Siapa yang tadinya tidak lulus administrasi menjadi lulus, atau yang lulus menjadi tidak lulus, atau seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman ada pengumuman pasca sanggah, dan itulah yang akan mengikuti nanti tes seleksi selanjutnya. Nah, di nomor 8 ada penarikan data final. Data final ini teman-teman ya dari pasca sanggah tersebut, yaitu pada tanggal 20 sampai dengan 22 Oktober. Nah, di sini kita lihat di nomor 9 untuk jadwal SKD CPNS. Nah, yang pertama adalah penjadwalan SKD CPNS. Ini ya, seleksi kompetensi dasarnya, yaitu dari tanggal 23 sampai 26. Ini jadwalnya. Terus pengumuman pendaftar peserta, waktu dan tempat SKD-nya, tempatnya teman-teman dites bagi CPNS ya. Ingat, CPNS itu pada tanggal 27 sampai 30. Setelah itu di nomor 11 ada pelaksanaannya. Nah, ini sudah mulai tesnya teman-teman ya. Pelaksanaan SKD-nya itu 31 Oktober sampai 9 November. Nah, bagi yang sudah mengikuti SKD CPNS akan dilakukan pengolahan nilai SKD CPNS, yaitu pada tanggal 7 sampai dengan 11 November. Jadi sementara berlangsung pelaksanaan SKD-nya ya, sementara berlangsung pengolahan nilai juga sudah mulai dilakukan pada tanggal 7 Novembernya. Itu sampai 11 November. Oke, teman-teman ya, itu pengolahan nilai SKD. Selanjutnya ada pengumuman hasil SKD-nya. Nah, di sini akan dilihat siapa yang masuk ke tahap selanjutnya. Nah, teman-teman ya, ini di nomor 13 ya, tanggal 12 sampai 14 November. Hasil SKD, hasil seleksi kompetensi dasarnya. Biasanya ini diambil 3 kali dari jumlah formasi. Selanjutnya, yang telah diseleksi SKD-nya, ya setelah melakukan SKD, ada lagi masa sanggah, diberikan lagi tuh. Jangan sampai nilainya kurang, ya ada kekeliruan dari panitia. Silahkan menyanggah. Dan nanti panitia akan langsung menjawab sanggah pada hari itu juga, sampai dengan tanggal 19 November. Nah, kembali admin ingatkan buat teman-teman yang CPNS, ingat ya, masa sanggah itu hanya diberikan selama 3 hari juga. Ya, sama dengan sanggah seleksi administrasi. Selanjutnya ada pengolahan nilai SKD CPNS hasil sanggahnya. Setelah itu pengumuman pasca sanggah tanggal 18 sampai 22 November 2023. Setelah itu pengumuman pasca sanggah 18 sampai 24, dilanjutkan lagi pemetaan titik lokasi untuk SKB. Nah, ini yang baru mendaftar bingung apa itu SKB. SKB itu adalah tes kedua setelah SKD. SKD adalah seleksi kompetensi dasar, sedangkan SKB adalah seleksi kompetensi bidang, yang mana teman-teman akan diuji lagi berdasarkan kualifikasi akademik atau ijazahnya. Nah, ya kan, kalau di sini masih umum teman-teman ya, masih umum tesnya, masih umum, masih sama semua. Kalau di SKB sudah beda-beda, hampir sama dengan P3K. Sama dengan P3K, kita diseleksi sesuai dengan kompetensi dari kualifikasi pendidikan kita. Itu dimulai pada tanggal 25 sampai dengan 27 November. Nah, setelah itu, setelah pemetaan titik lokasi, ada pemilihan titik lokasi. Nah, pemilihan titik lokasi di mana yang disepakati ya. Ini juga tetap menggunakan CAT teman-teman ya. CAT oleh peserta seleksi. Ini tanggal 28 sampai dengan 30 November. Nah, setelah pemilihan titik lokasi, terus dilakukan penarikan data final pada tanggal 1 sampai 2 Desember 2023. Ini sudah di penghujung tahun. Setelah penarikan data final, siapa-siapa saja yang masuk dalam seleksi kompetensi bidang langsung dibuatkan lagi jadwal SKB-nya pada tanggal 3 sampai 4 Desember. Setelah jadwal SKB keluar ya, jadi setelah jadwal SKB-nya keluar akan dilakukan pengumuman daftar peserta. Nah, nanti teman-teman itu akan lihat dalam file PDF teman-teman itu di sesi berapa, di jam berapa, di lokasi mana. Nah, ini akan muncul nanti daftar peserta dan tempatnya. Nah, ya, dengan menggunakan tes CAT pada tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2023. Setelah itu akan dilakukan integrasi nilai SKD. Jadi akan dilakukan integrasi nilai dari seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu pada tanggal 15 sampai dengan 27 Desember 2023 nantinya.
Nah, setelah dilakukan integrasi nilai, akan dilakukan pengumuman kelulusan, yaitu pada tanggal 28 Desember 2023 sampai 4 Januari 2024. Ini sudah menyeberang ke tahun berikutnya. Selanjutnya, di nomor 26 akan lagi dilakukan masa sanggah, karena kan sudah pengumuman integrasi nilai, ya, pengumuman integrasi nilai. Teman-teman akan diberikan lagi kesempatan untuk melakukan sanggah. Jangan sampai nilainya tadi kurang. Taunya SKD-nya dapat misalnya 280, tapi pada saat integrasi nilai cuma 270 misalnya. Teman-teman silahkan sanggah. Itu hak teman-teman ya. Ini hanya 3 hari. Selanjutnya, panitia akan melakukan jawab sanggah pada hari itu juga sampai dengan 11 Januari. Nah, di nomor 28 dilakukan lagi pengolahan nilai hasil sanggahnya, hasil dari orang-orang yang merasa dirugikan ya, pada tanggal 7 sampai 12 Januari. Setelah itu dilakukan kembali pengumuman kelulusan pasca sanggah. Nah, inilah data finalnya. Siapa yang lulus dalam tes CPNS, teman-teman ya, itu pada tanggal 8 sampai 14 Januari 2024. Oke. Selanjutnya, yang sudah lulus pastinya lanjut ke pengisian DRH. Setelah isi DRH, nanti panitia akan langsung melakukan usul penetapan NIP CPNS-nya pada 14 Februari sampai dengan 14 Maret 2024. Nah, itu untuk CPNS. Selanjutnya, ini yang P3K. Nah, jadi tadi yang sudah dari tadi menunggu kapan nih P3K. Nah, ini P3K. Pengumumannya pada pengumuman seleksi itu 16 sampai 30 September. Dilanjutkan pendaftaran sampai ini pendaftarannya 17 sampai dengan 30 Oktober. Jadi hari ini diumumkan, besoknya teman-teman ya sudah bisa melakukan pendaftaran. Ya, jadi dokumennya persiapkan. Nah, setelah itu teman-teman ya, setelah teman-teman melakukan pendaftaran, itu dilanjutkan dengan seleksi administrasi pada tanggal 17 September sampai 5 Oktober 2023. Oke, setelah itu akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, siapa nih yang lolos, siapa yang tidak, teman-teman ya. Jadi ini di tanggal 6 sampai 9 Oktober 2023. Terus masa sanggah. Nah, masa sanggah ini ada tanggal 10 sampai 12 Oktober. Nah, 12 Oktober 2023. Terus jawab sanggah 10 sampai dengan 14 Oktober 2023. Jawab sanggah. Nah, ini teman-teman yang sudah ikut 2 kali pastinya sudah paham lah terkait hal ini ya. Nah, apa itu masa sanggah dan jawab sanggah. Nah, setelah jawab sanggah, pengumuman pasca sanggah lagi. Pengumuman pasca sanggah, inilah data realnya, yaitu pada tanggal 13 sampai 19 Oktober 2023. Nah, terus dilakukan penarikan data final orang-orang yang lolos teman-teman ya dalam seleksi administrasi tersebut pada tanggal 20 sampai 22 Oktober. Setelah penarikan data final, nanti akan dikeluarkan jadwal seleksi kompetensi. Itu pada tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober. Nah, jadi teman-teman itu setelah tanggal 26 ini teman-teman siap-siap karena ada pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat diseleksi atau ditesnya nanti. Itu pada tanggal 27 sampai 30 Oktober. Itu pengumuman teman-teman ya. Nah, selanjutnya pelaksanaan seleksinya. Inilah hari hanya di nomor 11. Hari hanya itu tanggal 1 sampai 25 November. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 November 2023. Rekan-rekan P3K ya, pendaftar P3K di seluruh Indonesia akan diseleksi atau dites kompetensinya. Selanjutnya, di sini ada nomor 12. Ini pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Ada seleksi kompetensi teknis tambahan. Itu dimulai pada tanggal 6 sampai 27 November 2023. Kalau ini sepertinya itu tidak masuk kalau guru teman-teman ya. Itu berdasarkan sebelumnya. Kalau guru itu tidak ada tes tambahan ya. Tapi kita tunggu saja untuk tahun ini. Selanjutnya ada pengolahan nilai seleksi kompetensinya. Setelah itu dilakukanlah pengumuman pada tanggal 28 November sampai dengan 4 Desember 2023. Nah, jadi teman-teman yang merasa ingin melakukan sanggah, silahkan melakukan sanggah pada tanggal 5 sampai dengan 7 Desember. Nanti panitia akan menjawab sanggahan teman-teman pada tanggal 5 sampai 9 Desember 2023. Pengolahan nilai seleksi kompetensi hasil sanggah itu pada tanggal 8 sampai 12 Desember 2023.
Nah, nanti pengumuman kelulusan pasca sarjana ini nanti data final atau jumlah final atau nama-nama peserta yang betul-betul fix sudah dinyatakan lulus, teman-teman ya. Itu pada tanggal 8 sampai 14 Desember 2023. Nah, setelah itu yang sudah fix tersebut akan lanjut pengisian DRH P3K. Pengisian DRH P3K tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 13 Januari 2024. Terakhir, teman-teman akan diusulkan NIP-nya pada tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 12 Februari 2023. Jadi nanti terakhir pengusulan NIP itu pada 12 Februari 2023, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah jadwal fix. Sebagai tambahan, teman-teman ya, yang punya sertifikat pendidik ya silahkan diupload nantinya, teman-teman ya. Nah, di sini uploadnya. Nah, ini pada saat pendaftaran nanti silahkan upload sertifikat pendidiknya. Nah, karena itu ada nilai plusnya, teman-teman ya, ada nilai plus. Oke. Jadi ini adalah jadwal pendaftaran P3K maupun CPNS 2023. Silahkan pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.